Halo YouTube, jumpa lagi sama aku, Bayu Prakoso di Raja AutoCAD. Berhubung ada subscriber kita yang request minta nih membahas mengenai karet stabilizer. Nih, aku buatin videonya untuk kalian. Sebenarnya karet stabilizer itu apa sih? Kemudian fungsinya itu untuk apa? Wah, banyak pertanyaan kan? Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya nih teman-teman dukung channel kita ini. Biar channel ini bisa semakin berkembang, berguna bagi banyak orang. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Mobil kalian sering amblas saat bawa penumpang penuh, atau berasa mentok saat lewati polisi tidur. Banyak orang langsung pasang karet stabilizer loh teman-teman. Tapi sebenarnya itu efektif enggak sih? Atau cuma bikin per jadi lebih keras aja? Jadi dari video ini aku mau bahas apa itu karet stabilizer, cara kerjanya gimana, kelebihan dan kekurangannya, cocok dipakai atau tidak, dan apakah kalau dipasangi karet stabilizer handlingnya itu lebih nyaman? Kayak gimana teman-teman? Penasaran kan? Yuk kita bahas satu persatu. Apa itu karet stabilizer? Karet stabilizer sering disebut spring buffer atau karet ganjal per. Karet stabilizer adalah bantalan karet yang dipasang di sela-sela ulir per suspensi. Ingat ya teman-teman, fungsinya bukan mengganti shock, bukan juga anti roll bar. Jadi alat ini membatasi gerak per saat tertekan tentunya. Jadi kalau mobil itu membawa beban atau menghantam lubang seperti itu, per itu nggak mengepis terlalu dalam teman-teman. Cara kerja secara teknis. Mari kita pahami logikanya teman-teman. Normalnya per itu bekerja secara elastis penuh. Saat terkena beban, per itu kan memendek maksimal seperti itu. Saat beban nggak ada, dia kembali. Nah, kalau dipasang karet stabilizer, beberapa ulir dari per ini dikunci, teman-teman. Jadi, per efektif jadi lebih pendek. Ya, otomatis kekakuan dari per ini naik. Artinya, suspensi terasa lebih keras tentunya. Mobil jadi tahan amblas. Nah, ini pasti, teman-teman. Kemudian, gerakan naik turun itu jadi terbatas. Tapi, travel suspensi jadi berkurang. Berikutnya yaitu kelebihannya. Harga relatif lebih murah teman-teman. Kemudian cara pemasangan atau instalasinya itu tergolong mudah. Tinggal pasang di sela-sela dari per itu sendiri. Mengurangi amblas saat muatan penuh. Dan berikutnya mengurangi resiko mentok penuh. Atau banyak orang nyebut itu bottoming. Bagi pengguna mobil yang mungkin udah lama seperti itu, yang mana shock breaker-nya itu udah lemah, nah ini sangat membantu teman-teman. Untuk mobil keluarga atau untuk mobil yang sering angkut beban, ini sangat-sangat cocok. Berikutnya aku mau bahas tentang kekurangannya. Kekurangan dari pemasangan karet stabilizer per. Suspensi menjadi lebih keras. Ya iyalah, tidak benar-benar menghilangkan body roll. Shock breaker itu bekerja lebih berat. Berikutnya kalau karet stabilizer ini kualitasnya jelek, ini mudah pecah teman-teman. Bagi yang shock breaker-nya udah rusak, dengan pemasangan karet stabilizer ini bukan memecahkan sumber masalah ya. Kalau shock rusak ya masalahnya di shock rusak itu harus diberesi. Banyak sih orang itu berharap seperti ini. Pasang karet stabilizer itu berharap bahwa mobilnya itu nggak limbung. Padahal teman-teman, limbung itu bisa disebabkan dari hal-hal yang lain. Bisa jadi center of gravity-nya tinggi, shock absorbernya itu udah lemah, tidak ada anti roll bar-nya di bagian belakang. Jadi teman-teman, jangan berekspektasi yang berlebihan. Kemudian muncul seperti ini. Baiknya itu karet stabilizer ini dipasangnya kapan? Karet stabilizer ini baiknya digunakan saat mobil kalian itu sering membawa beban berat. Mobil sudah agak turun, mau cari solusi yang cepat dan murah, nggak masalah lah, banting sedikit agak keras. Kemudian nggak cocok itu ketika tujuan utama untuk handling sporty, nggak cocok teman-teman.
Shockbreaker udah bocor atau udah aus, ini juga nggak cocok atau nggak dianjurkan. Kemudian mau kenyamanan lebih maksimal, nah ini juga perlu diluruskan teman-teman. Aku mau kasih perbandingan, tapi ya secara singkat gitu aja lah. Antara karet stabilizer dengan ganti per baru. Ganti per itu sama dengan solusi permanen, sementara karet stabilizer untuk solusi sementara tentunya. Karet stabilizer versus anti roll bar. Anti roll bar itu sama dengan kurangi body bar, kurangi body roll. Karet stabilizer itu tahan kompresi. Berikutnya yaitu perbandingan antara karet stabilizer versus ganti shock. Wah, lebih seru nih. Shock itu kan berfungsi untuk kontrol naik turunnya ya. Sementara karet ini berguna untuk membatasi kompresinya aja. Berikutnya yaitu kesimpulannya. Karet stabilizer itu bukan alat yang jelek lah ya. Tapi juga bukan solusi ajaib. Jadi memang ini diperuntukkan bagi yang muatan, kurangi amblas, kemudian solusi secara ekonomis. Lebih murah kan? Jadi kalau teman-teman mau cari solusi tentang handling yang sempurna seperti itu, ya karet stabilizer ini sebenarnya bukan jawabannya. Jadi itu teman-teman pembahasan mengenai karet stabilizer. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya.